dia kembali ke saya dengan laporan kalau dia hamil. Oke. Alhamdulillah. Sudah operasi selesai, sudah, jangan ikut KB apa-apa. Udah disyukuri sekarang udah punya anak. Gak sampai setahun hamil lagi. Nah ini syukurnya dia sudah berusaha sekian lama, ke saya juga, ke Surabaya juga, gak hamil-hamil, akhirnya begitu hamil sekali, berikutnya malah Brudul gitu ya. Ya itu yang kita memorable dari saya seperti itu. Kalau kebiasaan yang mungkin bisa dilakukan sebelum datang ke tempat praktek klinik dokter itu apa dok? Misal kayak kebiasaan mungkin tidak boleh terlalu capek atau apa, itu ada nggak dok seorang wanita atau pasangan yang melakukan ingin memiliki buah hati? Ya sebetulnya yang paling sering penyebab itu karena wanita. Oke. Ada yang 2 bulan tidak men, 3 bulan itu biasanya berhubungan dengan masalah ovulasi itu. Itu juga menjadi salah satu penyebab ketidaksuburan. Kalau mau USG yang titis ya tempatnya di Dokter Fatkur. Betul ya dok ya? Berita dari mana? Katanya dapat bisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Fatkur udah mau datang di podcast Pecah Telur. Ya, sama-sama. Jadi Sobat Pecah Telur, kita menghadirkan seorang pengusaha di bidang klinik, betul dokter ya? Ya. Di bidang klinik yang sudah senior lah ya. Jadi insya Allah kita akan belajar bagaimana value. Jadi value, kemudian belajar tentang biasanya itu pelayanan yang bagus, sehingga usaha yang kecil pun ketika dilayani dengan maksimal akan menjadi sebuah usaha yang sustain dan berkembang, begitu dokter ya. Betul. Dokter, asli mana dokter? Saya kelahiran Surabaya. Surabaya. Di Sidoarjo tepatnya. Sidoarjo. Kemudian kok berpindah di Tulungagung? Jadi saya itu ceritanya lama ya. Saya itu dulu alumni dari FK di UGM. Oke. Tahun 1980 lulus. Terus kemudian habis lulus dari UGM, saya ditugaskan di Kalimantan Barat. Oh. Di pedalaman Kalimantan Barat yang kira-kira yang mendekati dengan Malaysia. Saya di sana 7 tahun. Wow. Itu ditugaskan itu berarti memang dari kampus atau seperti apa? Dari Departemen Kesehatan. Jadi kalau zaman dulu itu lulus dokter itu langsung ditampung oleh Dinas Kesehatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Oh, baik. Tanpa tes, tanpa apa. Langsung gitu ya? Langsung. Tapi habis itu terus kemudian ditempatkan di daerah terpencil, boleh pilih, boleh di Jawa, boleh di luar Jawa, tergantung lamanya nanti bertugas di sana. Berarti atas pilihan sendiri itu di Kalimantan itu? Waktu itu dengan istri saya dan dengan anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu waktu itu masih umur 1,5 tahun. Dah saya bawa ke sana. Nah, setelah di sana 7 tahun, kemudian saya sekolah lagi di UNER di Surabaya, mengambil spesialis kebidanan dan kandungan, lulus tahun 91. Nah, kembali lagi, saya habis lulus 91, kemudian sama Departemen Kesehatan ditempatkan di Tulungagung yang kebetulan waktu itu masih kurang dokter spesialis kandungan di Tulungagung. Udah sampai sekarang. Jadi mulai sana itu saya mulai tahun 92 ya. Tadi kan ada sebuah statement ditempatkan di tempat terpencil. Berarti Tulungagung termasuk terpencil berarti ya? Bukan ya. Kalimantan Barat itu yang terpencil. Oh, iya. Kalau udah Tulungagung udah nggak terpencil. Berarti karena kekurangan dokter. Iya. Oke. Terus waktu itu berarti praktek dong? Praktek di sebuah dinas kesehatan begitu atau apa? Jadi otomatis karena PNS ya, ASN, ditempatkan utama itu di Rumah Sakit Dr. Iska. Oke. Waktu itu Dr. Iska itu dokter kandungan cuma 1, 2 dengan saya. Dan dokter spesialis lainnya juga belum banyak. Waktu itu masih baru 4 dokter spesialis. Tahun 92 itu Mas. Ya sudah bertugas di Iska sampai sekarang. Tapi sekarang saya sudah purna, hanya
Di rumah sakit swasta aja yang masih ada. Oke. Ya. Kemudian merintis sebuah klinik itu gimana dok ceritanya? Nah ceritanya gini, panjang itu. Wah panjang juga nih. Ya. Siap. Jadi saya begitu tahun 92 sampai di Tulungagung, saya selain di ISKA, saya itu memulai praktek di tempat-tempat terpencil macam-macam, di klinik-klinik bersalin, ya karena waktu itu rumah sakit cuma ada 3, rumah sakit ISKA, rumah sakit Bayangkara, ya. dan rumah sakit Islam. Tapi rumah sakit Islam belum semegah sekarang, ya. masih di dalam kampung kecil gitu ya, ya situ. Saya mulai praktek di situ dengan pasien yang jumlahnya cuma doremi aja, 1, 2 dilakoni beberapa klinik. Zaman dulu itu praktek dokter tuh enggak ada batasan harus berapa maksimal. Jadi banyak kemarin tuh klinik-klinik bersalin yang swasta ya, itu kebetulan saya juga praktek di situ di Telateni. Ya. Lama akhirnya saya memulai klinik di sebuah klinik bersalin di Kepatihan sini dekat. Ya. Itu agak lama saya di situ sampai tahun 2007. Oke. Itu praktek pribadi. Di dekat sini berarti? Iya. Berarti udah mulai praktek pribadi itu? Iya. Oh, yang namanya klinik Nikita Farla itu? Belum, Nikita belum ada. Oh. Waktu itu di klinik bersalin namanya Anggia ya. Oke. Di situ bukan milik saya waktu itu. Oh, berarti kayak praktek di tempat orang lain begitu, iya. Dok? Oke. Di tempat klinik bersalin yang milik orang lain, saya praktek di situ, nunut lah ya. Iya. Nunut, lama saya di situ. Dok, itu kan sudah sebagai ASN di Rumah Sakit Dr. Rizka. Ya, kok kemudian mau cari praktek di tempat-tempat terpencil, kemudian juga di tempat orang itu faktornya apa? Apakah memang dari segi finansial membutuhkan lebih atau memang ya karena ada waktu luang begitu? Kebutuhan, Mas. Begitu ya? Iya, kebutuhan. Karena dulu tuh banyak klinik-klinik bersalin yang terpaksa harus merujuk ke rumah sakit ISKA. Oke. Padahal sebetulnya di klinik-klinik itu bisa tertangani. Akhirnya biar untuk mengurangi supaya tidak terlalu banyak yang dirujuk ke ISKA, akhirnya kita praktek di klinik-klinik bersalin swasta itu. Oh, maksudnya kebutuhan klinik-klinik itu Iya. atas dokter bersalin? Iya. Oh. Jadi kita sekaligus sebagai supervisor, sebagai konsultan lah dari situ. Siap. Ya. Saya penasaran, kok terfikir atau kemudian mengambil jurusan dokter bersalin itu kenapa, Dok? Spesialis kebidanan kandungan. Kandungan, itu, ya. ya. Oke, dokter kebidanan spesialis dokter kebidanan kandungan. Ya kenapa ya? Sebetulnya nggak tahu saya kenapa sebetulnya. Kan kita kan sebetulnya selama pendidikan dokter tuh kan kita kan di beberapa pelayanan ya bersalin, ya penyakit dalam, ya bedah segala macam. Nah, kebetulan yang tertarik pada saya itu kok sepertinya klinik ke bidang kebidanan kandungan. Oh, Akhirnya sudah saya terpaksa ikut ke situ. Iya. Nah, kebetulan waktu itu kita ini kalau bertugas di Kalimantan Barat ya, apalagi PSN ya, ASN ya, untuk kepingin pindah ke Jawa itu sangat sulit, kecuali kalau sekolah. Oh. Ya, waktu itu kan anak saya masih 1 ya, saya pikir-pikir nanti kasihan kalau di Kalimantan Barat terus kan ya kasihan, akhirnya ya kita kepingin supaya pindah ke Jawa, pindah ke Indonesia lagi, ya ke Jawa ya maksudnya. Wah, itu juga bagian Indonesia, Dok. Ya, akhirnya kita daftar sekolah kebidanan yang kebetulan waktu itu untuk mendaftar di kebidanan itu tidak sulit. Mudah sekali. Ya udah kita daftar aja. Ya. Daftar setahun diterima ya sudah langsung pindah. Ya gitu. Siap. Kalau sejarah tadi kan masih ikut orang lain bernama Anggia tadi ya. Belum sampai ke Nikita ini. Belum. Terus gimana, Dok? Nah, terus habis itu kita ya kepingin juga supaya praktek pribadi tidak tergantung dengan orang lain. Akhirnya ya sudah, dengan modal yang kita dapatkan dari praktek-praktek yang keliling-keliling itu ya, akhirnya kita membuat suatu klinik yang waktu itu belum Nikita, masih praktek aja biasa, praktek biasa di tempat yang sekarang kita tempati itu, kemudian berkembang
ditambah dengan pelayanan apotek. Nah, awalnya namanya kita itu dari apotek. Kita praktek bersama, ya. Kebetulan waktu itu yang praktek ya cuma saya sama istri saya. Istrinya kan juga dokter ya. Yeah. Praktek cuma 2 orang aja, belum yang lain-lain. Kemudian kita membuat apotek sendiri supaya mempermudah pelayanan pada pasien. Nah, kita mikir apotek apa yang kita namakan itu, ya. Zaman dulu itu untuk izin membuat apotek tidak boleh dengan nama yang sama dengan apotek lain. Waktu itu apotek di Tulungagung itu total itu masih baru ada 5. Tahun 92 itu apotek jumlahnya cuma 5. Sangat sedikit ya. Wah, sekarang udah banyak sekali. Sekarang banyak banget. Banyak sekali. Iya. Terus kita mikir waktu itu, kenapa ya dinamakan apa ya apotek kita ini? Nah, anak saya kan 3. Oh, udah 3 nih. Anak saya 3 dokter semuanya. Oke, Masya Dokter Allah. semuanya, dan kita ini sebagai orang tua tentunya ya memikirkan nanti masa depan anak-anak. Akhirnya saya ambillah nama belakang dari ketiga anak saya itu, ya. Ni itu anak saya yang pertama, ya. Ki itu nama belakang dari anak saya yang nomor 2. Ta itu nama belakang dari anak saya yang Ragil yang paling terakhir. Ya udahlah, ketemu Nikita itu akhirnya. Jadi belum jadi klinik waktu itu, cuma praktek biasa aja. Praktek biasa dan apotek. Ya, tapi lama itu, Mas. Praktek biasa itu saya itu berjalan selama tahun 2008 sampai tahun 2023 itu. 2008 sampai 2023. 2008 sampai 2023. Itu hanya praktek biasa dengan apotek Nikita. Maksudnya perbedaan antara praktek biasa dan klinik itu seperti apa, Dok? Nah, gini. Kalau zaman dulu itu kan kita praktek bersama itu enggak dibaca. Tapi sekarang peraturan pemerintah yang baru, praktek mandiri ya, itu tidak diperbolehkan. Hanya harus menjadi klinik. Harus menjadi klinik. Yang klinik itu tentunya kan harus terakreditasi ya. Iya. Ya gitu. Terstandarisasi. Ya udah, kita dengan terpaksa harus merubah dari praktek bersama itu menjadi sebuah klinik. Itu ya klinik yang tetap namanya ya Nikita. Tapi kita tambah. Kita tambah nama saya sama istri saya. Oke. Jadi ditambahi nama Farla itu. Oh, Nikita Farla. Iya, akhirnya ketemu Nikita Farla. Ya udah, alhamdulillah. Mulai tahun 2023 terus berjalan sampai sekarang ini. Kalau dulu berarti sebelum klinik izinnya apa, Dok? Yang praktek bersama itu? Izin praktek biasa. Oh. Izin praktek biasa, masing-masing dokter izin praktek biasa, ya, apotek juga praktek biasa, izin praktek biasa. Tapi setelah jadi klinik, sekarang izinnya sebagai klinik, jadi tanpa melibatkan personilnya dokter siapa saja boleh. Pilih, iya. Karena klinik. Iya, dan harus menjadi PT. PT-nya kebetulan ya namanya ya mirip-mirip lah dengan Nikita gitu, PT Sehat Nikita apa gitu. Siap. Ya, itu terakreditasi itu. Ya. Bikin klinik itu ribet kayaknya, Dok ya? Ribet, betul. Betul ya? Iya, harus membuat banyak poin-poin yang harus kita buat. Kemudian harus akreditasi. Persiapan akreditasi itu kan banyak itu. Mulai dari gedungnya, kemudian bentuk-bentuk lainnya, sistemnya bagaimana, sistem limbahnya bagaimana, ya itu banyak sekali. Mungkin kalau di sektor makanan itu kayak BPOM begitu ya? Ya, harus gitu. Ini harus sudah benar-benar terstandarisasi. Benar-benar terstandarisasi. Ya, Masya Allah. Ya, proses kita akan akreditasi juga perlu waktu lama, 6 bulan itu. Makanya kita mulai membuat klinik itu tahun 2023, baru terakreditasi tahun 2024. Nah itu baru sekarang itu. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Kalau saya tadi juga mencatat ada nama Nikita Utama, itu apa bedanya? Oh bukan. Jadi klinik utama. Oh, klinik utama. Jadi klinik itu ada klinik Pratama dan ada klinik utama. Oh, bukan Nikita Utama ya? Bukan. Klinik utama, apa Iya. itu klinik utama? Klinik utama itu semuanya yang ada di situ dokter spesialis. Oh. Ya, mulai dari
pemiliknya, ya semuanya yang pelayan di situ dokter spesialis. Kalau klinik Pratama tidak, klinik Pratama dokter umum, itu bedanya. Artinya dari segi pelayannya, pelayan kesehatan di situ sudah setingkat lebih tinggi kalau klinik utama. Iya. Karena semuanya yang praktek di situ dokter spesialis. Iya. Dok, kok mengarahkan anaknya menjadi seorang dokter? Nah itu, iya kan gitu kan? Iya. Anaknya dokter semua kan? Kenapa itu, Dok? Sebetulnya ya kita tidak tidak mengarahkan ke sana. Orang tua itu sebetulnya itu bebas ya, cuma biasanya kita itu hanya bisa memberi gambaran saja. Bedanya dokter dengan bukan dokter itu apa? Jadi dokter itu kita harus punya niat sosial. Ya, beda dengan kita sekolah-sekolah yang biasa kita macam-macam ya itu. Nah, itu pun juga saya tidak pernah menyarankan anak saya itu menjadi dokter. Ya cuma ikut orang tuanya aja. Ya sama seperti orang tuanya penyanyi, orang tuanya artis, anak-anaknya terus ikut jalan seperti itu sebetulnya itu aja, otomatis saja. Terutama anak yang pertama. Kalau yang kedua mesti yang diikutkan kakaknya. Ya udahlah, akhirnya terpaksa tiga-tiganya. Dokter apa anak-anaknya, Dok? Jadi kalau anak saya yang pertama itu sama dengan saya, dokter kandungan. Yang kedua dokter urologi. Ya. Yang ketiga dokter Cita perempuan, itu dokter mata. Jadi anak saya itu yang pertama itu dokter Irvani itu, ya tak belakangnya namanya Ni. Ya. Iya. Yang kedua dokter Rifki itu urologi, namanya belakangnya Ki. Yang ketiga namanya Cita. Anak saya yang ketiga itu namanya Cita Farla sebetulnya. Farla itu diambil dari nama bapak ibunya. Harus gitu. Yang sekarang ikut praktek di Nikita Farla ada? Ya. Yang sekarang ketiga anaknya yang ikut praktek di Nikita Farla? 2 yang ikut. Yang ikut itu dokter Irfan itu sama dokter Rifki urologi. Urologi itu apa, Dok? Urologi itu bagian saluran kencing lah. Saluran kencing mulai dari ginjal, kemudian misalnya batu, prostat segala macam itu kan urusannya urologi semuanya itu. Ya, di situ. Siap, Dok. Nah, keren. Begini. Kalau biasanya kita berbicara dengan seorang UMKM atau pengusaha pebisnis gitu, pasti mengalami fase-fase yang sangat susah. Fase-fase kayak susah untuk dilewati dan mungkin bahkan mereka nggak mau melewati fase itu. Nah, dokter sebagai seorang dokter yang kemudian mengawali membangun sebuah klinik, pernahkah juga mengalami fase seperti itu? Ya. Semua pernah. Ya. Jadi jangan dikira kalau pebisnis lainnya itu kadang-kadang ada pasang surutnya, sama pelayannya juga sama. Sama ya. Nah kita sih tidak mengharapkan banyak yang sakit supaya pasiennya banyak, ya tidak sebetulnya. Nggak pernah doa seperti itu? Ya nggak pernah. Cuma kadang-kadang itu musim-musim tertentu, misalnya musim-musim anak sekolah masih baru, musim-musim seperti kemarin, musim-musim ada penyakit COVID barang itu otomatis yang ke dokter menjadi berkurang karena mereka takut ketularan pasti itu. Ya musim-musim seperti itu yang kadang-kadang kalau ada musim-musim tertentu, misalnya musim-musim wabah demam berdarah atau wabah apa, lah itu kan otomatis kunjungan meningkat itu. Ya seperti itu anunya. Jadi mesti ada itu, kadang rame, kadang sepi, itu pasti ada. Kalau yang menurut dokter yang paling struggle itu saat kapan, Dok? Saat kapan maksudnya gimana? Fase-fase saat kapan dokter merasa dalam berbisnis ini, dalam klinik, bisa layanan kesehatan berarti ya, itu mengalami fase-fase yang berat begitu. Pas saat membangun kah atau? Ya kalau membangun sih pasti ya. Membangun itu pasti, tapi kan membangun itu sebetulnya lebih mudah daripada perawatan berikutnya. Begitu ya? Iya. Lebih mudah membangun ya? Lebih mudah membangun, yang penting kan ada uang, selesai sudah. Tapi untuk supaya bisa kita menghidupkan sebuah klinik, itu perlu ya, jadi para pekerja yang di klinik itu perlu bisa ya bisa memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik, jangan sampai nanti pasien-pasien yang di sana itu kemudian komplain, itu yang harus kita jaga betul-betul. Kemudian
kebutuhan dari pasien ya, pelayanannya harus kita perhatikan betul-betul. Layanan apa yang menurut dokter di klinik Nikita Farla itu yang paling berbeda dari yang lain? Yang berbeda ya, kita ini punya fasilitas yang agak lengkap ya. Jadi mulai dokternya juga spesialis semuanya, ada laboratoriumnya, kemudian ada tindakan-tindakan emergensi ya, yang ya hampir seperti instalasi gawat darurat lah ya. Okay. Tapi karena kita ini sebagai klinik, kita terbatas dalam tindakan-tindakan yang sesuai atau yang diperlukan di dalam klinik. Ya itu aja sebetulnya. Terus kemudian kita ini ada apotek juga ada dengan pelayanan yang semuanya lengkap. Terus yang kedua, kita ini menjalin hubungan rujukan dengan rumah sakit yang lain. Misalnya kita punya kerjasama dengan rumah sakit ISKA. Sehingga kalau ada pasien-pasien yang memerlukan bantuan perlu dirujuk, kita sudah bisa mengharapkan merujuk ke rumah sakit ISKA dengan cara yang mudah. Jadi untuk mempermudah sebetulnya itu kelebihan dari Nikita. Siap. Dok, ini kembali lagi ke awal. Jadi kalau saya amati kan klinik itu serba mahal alatnya ya. Jadi membangun pun juga tidak murah, mungkin mahal lah gitu ya. Itu apa? Bagaimana dokter ketika membangun itu dengan banyak fasilitas yang mahal-mahal mungkin membutuhkan beli yang mahal dan nanti kalau rugi gimana ya nanti kayak gitu dok. Nah, gimana itu dok? Ya itu risiko mas. Ya kita punya peralatan lengkap, misalnya peralatan untuk laboratorium itu juga nggak murah. Iya kan mahal dok. Untuk perawatan kalau dalam kebidanan sama penyakit dalam itu fasilitas USG itu harganya juga lumayan mahal. Untuk alat-alat misalnya pemeriksaan jantung itu juga mahal. Iya kan. Ya mahal. Karena itu sesuai dengan kebutuhan ya terpaksa ya kita penuhi dengan cara apapun ya. Tapi alhamdulillah kita sama sekali itu tidak mempunyai pinjaman. Tidak memiliki pinjaman. Tidak memiliki pinjaman. Kita memang sengaja menjaga jangan sampai kita ini membeli alat ini dengan pinjam-pinjam, ngambil kredit jangan sampai seperti itu. Terus bagaimana cara supaya berkembang tapi tanpa harus memakai pinjaman itu dok? Ya kalau awal-awal ya pakai dana pribadi. Dana pribadi hasil praktek selama 20 tahun, 30 tahun lebih itulah ya. Karena kita memang sudah ancang-ancang merencanakan sejak awal. Berarti ibarat kita juga ngumpulin modal yang sangat panjang ya. Iya betul. 20 tahun ya. Iya lebih. Lebih ya? Ya kan saya kan mulai tahun 92. 92 baru terrealisasi menjadi klinik itu tahun 2023 itu. 2023. Iya. Ya itu kan ya perlu proses yang panjang itu berapa tahun itu ya. Lama. Iya. Ya, hampir gitu. 30 tahun berarti kalau 2092 sampai 2023. Iya, ya segitu awalnya. Jadi dari kemudian dari dari uang yang terkumpul dibikinlah sebuah klinik dengan alat yang tercover dulu gitu ya. Habis itu profit lagi beli lagi begitu. Ya satu persatu lah, nggak langsung serentak semuanya dipetuin enggak. Ya. Kalau alat yang paling mahal dok apa dok kalau di klinik itu? Kalau saat ini ya USG itu yang paling mahal. USG dok ya? Iya paling mahal. Saya kira tadi yang kaitannya sama jantung itu bukan ya? USG dok? Enggak, kalau jantung itu kan cuma alat untuk rekam jantung aja. Sama dengan alat laboratorium biasa. Itu kan alat-alat untuk penunjang ya. Penunjang diagnostik itu saya kira biasa. USG itu yang paling mahal. USG dok ya? Iya. Sampai berapa dok kalau boleh tahu? Macam-macam sekarang itu. Kalau zaman dulu tuh USG itu kan paling murah itu harganya ya 600-700 juta paling murah. Itu paling murah ya? Ya, tapi kalau sekarang banyak USG yang murah meriah itu banyak sekarang itu. Yang portable itu banyak sekarang. Iya. Kalau zaman dulu enggak ada gitu-gitu sekarang. Dulu pasti compact betul gitu ya? Iya, betul itu. Saya juga mendengar ibaratnya itu sebuah pembicaraan umum lah di kalangan orang-orang Tulungagung. Iya. Kalau mau USG yang titis ya tempatnya di Dr. Fatkur. Betul ya dok ya?
berita dari mana? Katanya dapat bisikan. Apa rahasianya dok kok? Kemudian ada stereotip umum, ada statement umum, oh titis ini USG-nya gitu. Sebetulnya ya sama saja. Wong kita ini pendidikan itu sama, cuma bedanya kita ini dalam pemeriksaan USG atau kita kan harus telaten ya. Telaten, teliti sehingga supaya untuk menemukan sebuah diagnostik itu tidak menyimpang terlalu jauh. Ya, tapi yang namanya alat itu USG itu kan sebetulnya alat penunjang saja. Ya, kita harus mengkombinasikan antara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dengan diagnostik, baik USG maupun laboratorium. Ya, jadi kita tidak bisa fokus percaya pada alat saja. Kita harus pemeriksaan yang konvensional biasa harus kita pikirkan harus itu. Berarti kata kuncinya lebih telaten begitu ya, lebih tenanan lah gitu. Teliti. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah kebetulan memang beberapa ada pasien saya yang pasien-pasien lama sampai sekarang masih percaya sama saya, masih bolak-balik. Iya, harus gitu. Apa kuncinya dok? Bisa kan dari kalau dalam segi bisnis, kalau marketing itu hanya untuk orang supaya datang pertama kali. Tapi untuk kemudian bisa datang kedua kali, ketiga kali, maka layananlah yang berbicara, maka produklah yang berbicara. Nah berarti kan ada something yang spesial ini Dokter Fatker. Apa? Kalau boleh Fatker ceritakan kepada kita. Komunikasi mas. Komunikasi ya? Itu yang penting komunikasi. Jadi antara dokter dengan pasien itu harus komunikasi yang baik. Jadi dalam hal ini kita itu dalam menghadapi pasien, kita sebetulnya tidak menganggap pasien itu orang sakit. Kita anggap pasien itu seperti keluarga kita sendiri atau seperti teman sendiri, sehingga komunikasinya bisa baik. Ya, jadi setiap ada keluhan pasien kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan mencari solusinya. Jadi ya memang ada beberapa dokter yang terutama yang pasiennya banyak sekali, cepet-cepetan periksanya lah itu kadang-kadang ya membuat pasien menjadi tidak kapok lah, tidak mau kembali lagi ya. Contoh komunikasinya seperti apa dokter? Ya itulah, kita sebagai dokter itu harus menjadi pendengar yang baik ya, pendengar yang baik, mencarikan solusi yang baik, ya cuma gitu aja sebetulnya. Ya. Jadi tidak ngotot. Ya seperti itu. Nah, izin memandang dari segmentasi pebisnis juga. Kadang-kadang kalau kita seorang pebisnis, kita kan menembak segmen tertentu. Misal kayak middle low, menengah ke atas atau menengah ini. Kalau dari segi klinik ini kita gimana? Jadi gini, kebetulan memang ya beberapa klinik itu sekarang sudah bekerja sama dengan BPJS. Oke. Ya. Kalau klinik lintas sampai saat ini masih belum. Jadi kita hanya melayani pasien-pasien yang umum saja non BPJS. Ya. Nah, kalau yang non BPJS umumnya ya pasien-pasien itu yang biasanya menengah ke atas. Tapi ada kalanya juga yang menengah ke bawah, yang di bawah menengah itu juga ke ini kita juga ada juga. Dan tentunya kan kita ya tidak asal memberikan pelayanan kalau yang menengah ke atas seperti ini, yang di bawahnya seperti ini ya tidak ya. Kita dalam pelayanan kita samakan sama saja. Iya. Ya. Yang penting kita memberikan fasilitas yang terbaik, kita komunikasikan, itu yang menjadi value dok ya. Ya betul, sehingga betul. siapapun yang datang pasti akan terlayani dengan maksimal. Iya betul. Ada juga saya mendengar sebuah program ya dok ya. Di sana ada program juga, program hamil ini dok ya. Iya. Itu gimana program hamil seperti apa dok kalau yang di sana itu? Jadi gini ya, memang salah satu pelayanan di dalam Nikita Farla itu kan pelayanan untuk kesuburan. Kesuburan itu ya pasangan suami istri yang menikah selama 1 tahun dengan hubungan suami istri yang wajar, tidak memakai alat kontrasepsi, kok tidak hamil-hamil. Itu berarti ada masalah dengan kesuburan atau di dalam kebidanan disebut dengan masalah infertilitas. Infertilitas itu ada infertilitas suami karena suami atau infertilitas karena istri.
Itu dengan penyebab yang berbeda-beda. Nah, kebetulan di Nikita Farla itu sangat banyak pasangan-pasangan yang mengharapkan hamil, program hamil, promil itu banyak sekali. Ya, kita selama ini kan kita memang belum melakukan tindakan yang biasa, tindakan-tindakan yang lebih dari yang konvensional biasa. Misalnya seperti yang di Nikita Farla, kita yang mana dengan mengatur masa subur, dengan pengobatan hormonal, sebagainya. Nah, nanti kalau ada penyakit kelainan-kelainan tertentu yang terpaksa harus melakukan program hamil dengan inseminasi atau bayi tabung terpaksa, kita juga menjalin kerjasama dengan sebuah klinik bayi tabung di Surabaya. Kita juga menjalin hubungan. Jadi itu juga salah satu kelebihan. Nanti kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa kita tertangani, ya kita langsung merujuk ke sana, klinik bayi tabung Surabaya itu. Dok, itu loh, apa? Tadi kan dikatakan pada hubungan yang biasa, pada hubungan yang biasa, kemudian kok nggak terjadi, tidak ada kehamilan, maka dalam waktu 1 tahun, katakanlah sudah bisa berkomunikasi atau berkonsultasi di klinik Nikita Farla. Ini untuk edukasi aja. Berarti kategori umum itu seperti apa? Maksudnya seminggu berapa kali begitu? Sebetulnya ya tidak ada aturan. Aturan hubungan suami istri seminggu berapa kali tidak ada. Tapi yang wajar, yang wajar tuh kalau misalnya dalam keadaan masih baru, biasanya suami istri itu hubungan misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali itu wajar. Ya, nah, maksudnya yang wajar itu maksudnya gini. Suami istri itu tidak LDR. Memang ya sehari-hari ada. Hubungan rutin biasa tiap minggu, hubungan seminggu 2 kali apa 3 kali tapi rutin. Tanpa KB, tanpa kok enggak hamil-hamil. Nah, itu kita harus curiga. Curiga ada salah satu apakah suami atau istri yang bermasalah. Nah, dari sana kita langsung mencari penyebabnya karena apa. Baik. Kalau LDR kan ya jelas lah, Dok ya. Ya. Ini saya nggak hamil-hamil karena apa? Karena LDR ya jelas. Iya. Ya betul ya. Ditinggal keluar negeri. Tinggal ya itu. Ya. Nah, maksudnya kalau yang biasa dokter temukan di pasiennya itu, Dok. Itu karena apa penyebabnya dari sebetulnya yang paling sering penyebab itu karena wanita. Jadi di dalam proses program hamil itu melibatkan ada alat ginekologi, alat organ genitalia wanita itu terdiri dari uterus. Uterus itu rahim ya. Yang kedua ovarium. Ovarium itu indung telur. Yang ketiga itu saluran tuba. Saluran tuba itu yang menghubungkan antara ovarium, indung telur dengan uterus atau rahim. Ketiga ini bisa bermasalah. Misalnya kalau faktornya karena ovarium atau indung telur itu bisa kelainannya tidak mengeluarkan sel telur setiap harinya. Jadi gangguan ovulasi namanya. Itu faktor utamanya itu karena faktor dari ovariumnya. Tidak ada sel telur keluar gitu ya. Iya. Ya, dan itu biasanya berkaitan dengan siklus menstruasi. Jadi wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur, ada yang 2 bulan tidak men, 3 bulan, itu biasanya berhubungan dengan masalah ovulasi itu. Itu juga menjadi salah satu penyebab ketidaksuburan. Terus ada juga tuba. Tuba itu saluran. Saluran yang dipakai untuk alat transport dari ovarium, indung telur ke rahim. Ya, itu juga bisa. Tuba itu bisa sempit, bisa buntu tersumbat. Berarti ini jalannya ya, jalannya ada apa nih jalannya? Jembatannya gitu. lah. Jembatannya kenapa? Ya, itu juga bisa menyebabkan ketidaksuburan. Kalau faktor uterus rahim itu bisa karena penyakit tertentu, misalnya tumor, ada miom dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan itu. Ada masalah tanda-tanda keganasan, misalnya kanker serviks misalnya, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada kesuburan. Siap. Itu kalau pada wanita. Kalau pada pria gampang, itu cuma mencari aja kondisi spermanya normal apa tidak. Itu taunya ya dengan pemeriksaan laboratorium, namanya analisa sperma. Lebih mudah ya, Dok. Lebih mudah.
Dok, kalau yang tadi perempuan dari ketiga, kan ada 3 aspek tadi yang yang menjadi menyebabkan orang jadi susah hamil atau wanita susah hamil. Itu terjadi secara genetik atau memang ada kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan yang menyebabkan dia kemudian susah hamil tadi ya, di antara 3 organ tadi bermasalah. Itu yang mana, Dok? Sebetulnya gini ya, memang kadang-kadang faktor genetik itu bisa. Tapi tidak selalu ya. Makanya kadang-kadang ada yang dari pasangan suami istri atau keluarga, ini punya anaknya cuma satu-satu tok. Dulu juga saya punya anak itu lama 10 tahun baru punya anak. Ya, gitu, Dok, kan ya? banyak seperti itu ya. Iya. Tapi itu bukan faktor genetik yang mutlak, tidak. Ya. Terus yang kedua, faktor-faktor yang lain, misalnya ada faktor infeksi. Ya. Ada faktor, kalau sekarang tuh banyak kelainan-kelainan kista ya. Kista pada indung telur yang namanya PCO itu ya. Kista-kista yang multiple banyak sekali pada ovarium, itu yang sering kali menyebabkan gangguan ovulasi. Nah, untuk yang PCO itu seringkali genetik itu. Kista itu kadang-kadang genetik. Oke. Iya. Terus kalau faktor yang lain, faktor misalnya faktor dari infeksi pada tuba itu juga bisa. Paling gampang infeksi itu keputihan deh loh, Mas. Keputihan kan salah satu faktor infeksi itu yang ya, tidak bisa diobati dengan baik, akhirnya menyebabkan keputihan. Gangguan keputihan akhirnya menyebabkan tuba yang menjadi tidak normal. Itu juga bisa. Ya, kalau rahim, uterus ya misalnya karena tumor, yang paling sering itu tumor pada dinding rahim, namanya mioma uteri itu sering kali. Kalau kebiasaan yang mungkin bisa dilakukan sebelum datang ke tempat praktek klinik dokter itu apa, Dok? Misal kayak kebiasaan mungkin tidak boleh terlalu capek atau apa, itu ada nggak, Dok? Seorang wanita atau pasangan yang melakukan ingin memiliki buah hati. Ya. Jadi sebetulnya gini, itu konseling ya. Oh, konseling ya wilayahnya ya. Kita mulai dari konseling pernikahan. Ya, premarital konseling itu banyak sekali. Kadang-kadang ada beberapa calon pasangan suami istri yang konseling. Dok, ini saya mau menikah. Apa yang perlu saya siapkan supaya nantinya pada saat menikah tidak ada masalah. Oh, berarti melayani konseling juga di klinik Farla konseling ya? Konseling itu. Ya sudah, kita jelaskan nanti masalahnya. Pada wanita itu yang perlu dicari masalahnya itu ya keadaan tadi 3 macam itu, ada masalah apa tidak. Kemudian dari faktor sperma itu kita cek apa ada masalah apa tidak, supaya nanti setelah menjalani pernikahan tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam melaksanakan pernikahan. Tapi tetap kita kembali pada faktor yang lain. Kadang-kadang semuanya bagus, tapi kok udah hamil-hamil, ternyata capek tadi, ya. Faktor capek, lelah, stres karena pekerjaan, itu semua bisa mengganggu ketiga macam faktor tadi. Ya tentunya ya kalau mengharapkan hamil ya kita ya pertama kali ya kita harus pandai-pandai menjaga waktunya, terutama saat-saat akan melakukan hubungan suami istri. Jangan dalam keadaan capek, dalam keadaan stres, ya. Jadi sama-sama menikmati. Ya itu aja sebetulnya. Ya. Kalau yang datang ke dokter itu persentase berhasilnya tinggi, Dok, yang program kehamilan itu? Ya kita tidak bisa menghitung, Mas. Tidak pernah kita menghitung berapa persen, ini nggak bisa memang ya. Karena macam-macam itu ya faktornya. Apalagi di klinik itu yang datang kan bukan hanya orang Tulungagung tok ya. Dari Blitar, dari Trenggalek, banyak dari Trenggalek itu yang ke sini itu. Nah, nanti kalau misalnya dia program hamil kemudian berhasil, ya kita tidak follow up lagi. Kadang-kadang mereka sudah tidak kesini lagi, harus gitu yang kita tidak tahu. Berarti sudah berhasil. Iya, tahunya biasanya itu kalau sudah lahir, kemudian dia kepingin hamil lagi, baru dia cerita, dok saya dulu hamil loh dok, ini ya, itu baru tahu. Iya, justru kalau nggak datang malah sukses itu ya. Iya. Karena belum tentu. Belum tentu juga. Atau mungkin pindah ke dokter lain ya bisa. Iya. Kalau yang persentase tentang tadi kanker itu banyak juga, Dok. Kanker serviks atau apa? Jadi kanker itu ada 2 ya di dalam kandungan. Kita sebelum bicara kanker itu tumor ya. Tumor. Ya, tumor itu benjolan di dalam organ genitalia. Ya, itu ada jinak, ada ganas. Kalau yang ganas kita nyebutkan cancer atau kanker itu ya. Ya, kalau misalnya
jinak ya tidak perlu, kita sebut ya kelainan pada tumor biasa gitu aja. Ya. Sekarang yang jadi masalah dan saat ini kanker serviks atau pada mulut rahim. Itu soalnya angka kematiannya sangat tinggi. Itu jadi salah satu kanker pada wanita. Yang nomor 1 itu adalah kanker serviks. Setelah itu payudara. Di samping ada faktor kanker yang lain. Nah, saat ini program dari pemerintah deteksi kanker serviks itu sedang digalakkan. Mulai dari pemeriksaan pap smear dan segala macam itu bisa untuk mendeteksi kanker serviks, termasuk pencegahan. Pencegahan kanker yang sekarang itu ada itu adalah kanker serviks dengan melakukan vaksinasi. Divaksin. Vaksinasi untuk kanker serviks itu. Ya karena kanker serviks itu saking banyaknya lah. Banyak banget ya itu di masyarakat Indonesia. Iya. Nah itu seringkali memang berhubungan dengan status sosial ekonomi biasanya. Gimana itu dok? Sosial ekonomi yang rendah biasanya terkena kanker gitu. Iya, itu semuanya sama. Sosial ekonomi otomatis ya nutrisinya juga tidak begitu baik. Itu penyebabnya sebenarnya apa toh? Kanker serviks itu. Jadi kanker serviks itu sampai saat ini karena ada infeksi human papilloma virus atau HPV. HPV itulah yang salah satu menjadi penyebab kanker serviks. Nah, salah satu untuk mendeteksi virus HPV sudah mengenai seseorang apa tidak, yaitu dengan pemeriksaan. Ada namanya pemeriksaan HPV DNA, kemudian ada pemeriksaan dengan pap smear, itu juga bisa mendeteksi itu. Ya, dan sekarang itu kalau seandainya banyak sekarang wanita-wanita dengan kesadaran sendiri ingin mencegah, terutama kalau misalnya ada riwayat keluarganya orang tua apa-apa yang pernah kena itu sampai katakanlah parah atau meninggal. Nah itu juga faktor genetik itu, kanker serviks itu. Berarti kalau mencegah itu berarti seperti apa? Dengan vaksinasi. Vaksinasi tadi ya? Iya. Termasuk di klinik ada? Ada. Oh. Vaksinasi pencegahan. Untuk kanker, iya. Jadi saya tambahkan ya sedikit ya. Jadi saat ini tuh di klinik Nikita Varla itu pelayanannya itu di samping pelayanan untuk penyakit dalam, kemudian kandungan, urologi, laboratorium, apotek, itu ada pelayanan kecantikan, beauty care. Ada kecantikan juga. Oh. Beauty care. Terus kemudian ada pelayanan untuk baby spa. Untuk bayi-bayi yang butuh perawatan pijat bayi segala macam itu bisa dilakukan di Nikita Varla. Ya, alhamdulillah semuanya nih ya bisa berjalan dengan baik. Ada yang sedikit agak bela itu yang kecantikan itu dok kok. Ya. Tiba-tiba kecantikan dok. Jadi kita itu punya klinik kecantikan. Itu satu itu. Jadi satu. Kebetulan juga ya itu anak menantu saya itu. Anak menantu saya itu yang telaten untuk ngurusi klinik kecantikan. Dan kita juga punya konsultan juga dokter spesialis kulit kelamin ya. Ya, itu juga ada yang mengani klinik kecantikan itu. Ya. Jadi satu di situ di klinik kecantikan jadi satu. Jadi yang banyak terutamanya karena ya terutama pasien-pasien dari kandungan ya kebidanan umumnya pasangan muda. Pasangan muda yang ingin cantik. Nah, sekaligus itu konsultasi soal kehamilan gitu. Sekaligus itu. Kalau udah lahir baby spa. Ya, harus gitu. Jadi udah runut gitu ya. Iya, itu salah satu pelayanan yang ada di klinik kami. Kalau yang paling banyak diminati saat ini apa, Dok? Yang banyak anunya tuh, maksudnya banyak peminatnya dari beberapa layanan. Iya. Ya penyakit dalam sama kandungan itu yang banyak. Yang utama itu ya. Iya. Penyakit dalam sama kandungan itu yang banyak. Oke. Kalau penyakit dalam kayak tadi ya, kayak kanker serviks atau bukan. Apa tuh penyakit dalam? Penyakit dalam itu ya penyakit yang di luar kandungan ya, misalnya penyakit tifus, penyakit jantung, penyakit apa ya,
banyak sekarang itu penyakit lambung ya. Oke. Itu banyak. Itu kasus-kasus gitu yang banyak. Iya, sekarang juga tren penyakit asam lambung ini ya. Ya. Jadi tren ya. Naik itu trennya, Dok. Itu bagiannya penyakit dalam. Iya. Oh, banyak orang stres soalnya. Iya betul, kecemasannya tinggi. Iya. Berarti kayak penyakit dalam itu ada sejak 2023 itu ya? Ya. Oh iya. Sejak 2000 sejak praktek ini. Kalau dulu praktek awal sudah ada penyakit dalam? Sudah ada. Oh saya kira hanya kandungan aja. Jadi awal-awal itu yang praktek cuma kandungan sama penyakit dalam. Oke. Kebetulan penyakit dalamnya itu ya istri saya. Oh. Ya. Kita penyakit dulu dalamnya sama-sama, istri, ya. Dokter yang kandungan. Ya, cuma memang pertama kali saya karena pertama kali yang di Tulungagung itu kandungan tahun 92 itu, kemudian penyakit dalam baru tahun 2 tahun berikutnya. Kalau penyakit dalam yang paling banyak, Dok, yang paling banyak diderita oleh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Banyak, ya. Lambung, tetap ke lambung ya. Lambung banyak. Penyebabnya? Lambung itu sampai sekarang penyebabnya belum tahu pasti. Iya. Ya. Cuma di masyarakat kita itu seringkali pengaruh obat. Minum obat begitu. Iya, banyak toh yang beli-beli obat sendiri, obat apa namanya ya? Racian. Ya, racian-racian gitu seringkali menyebabkan lambungnya luka. Itu banyak sekali. Ya, kita kerjasama dengan rumah sakit ISKA toh, dengan melakukan endoskopi. Endoskopi, kolonoskopi, itu kebetulan ya kita kerjasama, kita melakukan tindakan di sana dengan ISKA. Untuk pengobatan ini lambung itu, untuk mencari, jadi gampangnya endoskopi itu seperti USG lah. USG tapi yang langsung diteropong pakai alat paham. endoskopi itu ya itu. Ada rawat inap juga, Dok, di sana? Nah, sementara belum. Oh, belum ya, Dok ya. Jadi kita sementara itu baru klinik utama rawat jalan aja. Untuk rawat inap itu harus perlu persyaratan lagi ya, ditambah lagi. Punya tempat tidur jumlahnya berapa itu ada. Dan insya Allah nanti kita tahun 2026 kita akan merancang mulai berkembang menjadi rawat inap. Oh, oke. Berarti ada perluasan, Dok, berarti ya, secara tempat. Iya, harus ada perluasan. Karena dibutuhkan ruangan untuk rawat inap segala macam ya itu. Masih ada lahannya? Dicari-carikan. Berarti ya artinya beda tempat jadinya ya? Ya di satu tempat, cuma mungkin ada yang ngalah lah. Ruangan yang tadinya ini kita jadi rubah apa, jadi ini harus gitu. Yang layanan yang jarang-jarang digantikan apa? Iya, ya harus gitu. Ya didoakan aja. Siap, semoga terus berkembang. Amin. Selama menjadi dokter nih, Dok, ada nggak pasien yang spesial, yang memorable banget? Wah, masih terngiang-ngiang nih, dokter. Tentang kandungan atau tentang apapun itu. Ya. Ada nggak, Dok? Jadi pasti ada. Pasti ada. Jadi ada beberapa pasien yang misalnya lama menikah, tidak hamil-hamil, kemudian sampai kita terapi beberapa kali tidak hamil, akhirnya menghilang. Oke. Suatu saat dia akan kembali lagi dengan hamil dengan sendirinya. Ya itulah kekuasaan Allah. Kita kembali ke sana. Malah ada juga pasien-pasien yang dengan pasien saya itu yang sudah berkali-kali pengobatan sampai ikut program bayi tabung pun juga tidak berhasil juga. Oke. Lama-lama dia kembali ke saya dengan laporan kalau dia hamil. Oke. Alhamdulillah. Udah, setelah itu dia kembali lagi terus sama saya rutin periksa hamil sampai melahirkan. Kebetulan karena lama menikah tidak hamil-hamil, ini kan termasuk risiko tinggi ya. Akhirnya kita lakukan jalan dengan operasi sesar. Oke. Udah, setelah itu saya pesan, sudah operasi selesai, sudah jangan ikut KB apa-apa. Udah disyukuri sekarang sudah punya anak. Gak sampai setahun hamil lagi. Nah ini syukurnya, dia sudah berusaha sekian lama, ke saya juga, ke Surabaya juga, gak hamil-hamil, akhirnya begitu hamil sekali, berikutnya malah brudul gitu ya. Ya itu yang kita memorable dari saya seperti itu. Itu kategori lama itu berapa tahun itu, Dok, tadi yang itu tadi yang biasanya itu lebih dari 10 tahun. Oh. Karena kita harus pikir, Mas, wanita itu kalau sudah usianya udah lebih dari 40 tahun, itu kesuburannya itu pasti akan menurun dengan sendirinya.
karena kualitas sel telurnya juga menjadi tidak baik. Beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki umur berapapun itu kalau subur ya tetap subur tetap ya. Subur ya. Kecuali kena penyakit tertentu ya. Ya itu misalnya. Siap. Berarti memang apa ya dok? Tetap apa ya? Kayak ikhtiar yang maksimal pun kadang-kadang juga memang harus apa ya, harus tetap diseleh nih terhadap Allah gitu ya. Allah berdoa. Betul ya dok ya. Iya. Ya kadang-kadang kita ini sedih juga. Ada pasien sampai berkunjung berkali-kali kok ndak hamil-hamil. Memang sedih juga akhirnya. Kita kalau ada pasien yang berhasil hamil ya kita senang. Tapi kalau kok jadi aku ya juga susah. Ini faktornya apa? Nah itu kita harus merujuk dengan program yang lain. Misalnya tadi inseminasi atau bayi tabung, ya harus seperti itu. Oke, dok, kadang-kadang juga seorang dokter itu juga apa ya? Kita kan kali ini dikaitkan dengan spiritual ya. Kadang-kadang kan sebenarnya kita mengharapkan banyak pasien, berarti kan juga mengharapkan orang sakit ya dok ya. Ya seperti tadi saya sampaikan itu ya. Ya betul dok ya. Itu gimana dok? Cara berdoanya gimana dok? Ya kita sih tidak bagas itu, cuma kadang-kadang gini. Memang ada beberapa teman, aduh kok sepi ya, kok gak ada orang sakit terucap. Nah kita harus menyadarkan bahwa ya syukur alhamdulillah gak ada yang sakit ya. Tapi selama kita masih bisa melayani, kita syukuri aja ya, pasien sedikit maupun banyak ya kita syukuri aja. Kita tidak seperti orang dagang, kok gak ada yang beli ya. Nah kita tidak seperti itu. Iya. Jadi ya memang harus apa ya, niatnya berbeda dengan bisnis pada umumnya ya. Berarti kalau sudah nggak ada yang penyakit datang, alhamdulillah. Berarti banyak masyarakat kita sehat. Gitu. Sebenarnya kalau mimpinya Dokter Fatkur itu apa sih? Mimpi terbesarnya Dokter Fatkur? Mimpi untuk apa maksudnya? Untuk dalam klinik ini. Oh, gini, kita itu kalau bisa ya punya klinik itu, orang itu akhirnya tidak memandang dokternya. Tapi kliniknya, ya. Jadi datang ke klinik itu bukan karena Dokter Fatkur, bukan karena siapa, ndak. Tapi yang penting klinik, supaya nanti kalau misalnya dokter-dokter yang lama ini sudah ndak praktek di situ, klinik tetap jalan. Jadi kita mengharapkan seperti itu. Jadi memang tujuan kita itu jangan sampai orang itu melihat dokternya. Nanti kalau melihat dokternya sudah nggak ada, sudah prakteknya, kliniknya sepi akhirnya nggak ada yang situ ya, itu seperti itu. Selain vaksinasi untuk kanker serviks ya, kanker mulut rahim, itu aja vaksinasi yang lain yang berhubungan dengan penyakit dalam. Ya. Jadi misalnya sekarang itu juga ada beberapa pasien yang kena penyakit hepatitis. Ya. Itu ada vaksinasinya hepatitis. Kemudian pasien-pasien yang banyak musim penyakit flu, influenza. Ya, itu ada vaksinasi untuk influenza. Ya. Kita usahakan kita melayani vaksinasi selain kanker serviks itu. Banyak vaksin yang tersedia juga dok ya di sana. Sebetulnya kita ke depan tuh sebetulnya merencanakan untuk memberikan vaksinasi pada calon-calon jamaah umroh haji. Oh iya. Soalnya kalau kita ingin vaksin umroh haji itu kan harus biasanya datang ke Malang atau ke Surabaya kalau saya dulu dok. Iya. Sekarang di sini bisa dok berarti. Kita akan merintis ke sana. Soalnya saat ini karena poliklinik vaksinasi internasional itu namanya, itu harus terakreditasi dari departemen yang lain. Itu untuk Surabaya kan kita harus izin loh Surabaya. Kita sementara ini tidak diperkenankan karena sudah banyak klinik vaksinasi seperti itu. Padahal itu sangat dibutuhkan. Sekarang kan jamaah umroh banyak sekali. Ya kita sedang berusaha itu untuk seperti itu. Itu diperlukan ruangan sendiri soalnya. Tidak boleh jadi campur satu dengan harus gitu. Closing statement dok. Closing statement dari dokter untuk podcast kita kali ini. Jadi seperti tadi, klinik Nikita Farla itu bukan klinik yang sekarang jadi langsung seperti ini. Itu perlu proses. Mulai dari dokternya pribadi, termasuk saya, itu merintis dari awal, dari praktek sampai di beberapa tempat. Mungkin ada 10 tempat mungkin waktu itu. Akhirnya kita merintis menjadi sebuah klinik yang saat ini sudah ada. Terus kemudian
kita dulu waktu masih praktek sendiri itu kita cuma punya anak buah itu cuma sekitar 3-4 orang aja. Sekarang sudah berkembang menjadi 25 orang. Jadi menambah tenaga kerja lah, ya seperti itu. Terus yang kedua, kita berupaya supaya klinik Nikita Farla itu bisa tetap berjalan dan juga lebih bagus lagi kalau makin maju pelayanannya sehingga membuat masyarakat di sini tuh bisa terlayani dengan baik. Ya, itu aja yang perlu kita sampaikan. Ya. Siap. Terima kasih dokter udah sharing-sharing di tempat kita. Ya. Semoga makin laris ini. Ya, amin. Makin besar. Amin. Terima kasih teman-teman yang menyimak sampai saat ini. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.